Namun Ketua Komisi Yudisial mengklaim operasional harian pihaknya terganggu akibat penerapan efisiensi anggaran. Ketua KY bilang dampak pemotongan anggaran yang mencapai 54% berdampak ke gaji pegawai yang hanya cukup hingga bulan Oktober 2025. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya. Karena KY juga tidak cukup. Karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Ya, itu saya tadi dapat kabar BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Sementara pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada para saksi dan korban. Efisiensi anggaran LPSK mencapai 122 miliar rupiah hingga tersisa 107 miliar rupiah. Dengan adanya pemotongan anggaran ini maka kami mau tidak mau akan mengurangi personil dan itu kan akan menjadi satu hal yang akan berdampak kepada terlindung kami. Jadi kan yang tadinya 4 orang kami bisa cover ini hanya 3 atau 2 orang. Apalagi kita melihat banyak case-case yang tanda kutip relasi kuasa dengan cukup kuat ya dengan pejabat daerah kah atau misalkan dengan tanda kutip penguasa-penguasa lain. Efisiensi anggaran juga dirasakan warga di Kulon Progo, Yogyakarta. Jalan penghubung 2 kecamatan di Kulon Progo sepanjang 3 km batal diperbaiki karena efisiensi anggaran. Padahal jalan itu seharusnya diperbaiki tahun ini setelah 10 tahun rusak berat. Perbaikan jalan ditunda setelah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo menerima surat keputusan Menteri Keuangan terkait efisiensi. Khususnya di Kabupaten Kulon Progo, itu yang kita tadinya senilai 23M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah. Sehingga untuk penanganan jalan Cerme Demangan, Bojong Garowongan dan Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya. Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Kementerian Pertahanan malah mengangkat sejumlah staf khusus. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim pelantikan staf khusus tidak berpengaruh signifikan pada anggaran. Ya, staf khusus berapa sih? Udah cek belum gaji staf khusus berapa? Udah cek belum? Berapa? 4 juta? Jadi nggak signifikan. Kan ada tunjangan dan Iya berapa? Totalnya berapa? 15 juta? Cek aja. Total gaji staf khusus berapa. Jadi teman-teman bisa hitung lah, dilantik 3 staf khusus berapa gajinya gitu. Jadi ini kan staf khusus ini yang mendukung kinerja menteri. Jadi ada staf khusus dibatasi kan, maksimal staf khusus menteri itu 5, ya kan? Kalau staf khusus saya cuma 3, dibatasi, iya gitu kan. Dari sisi efisiensi ini bukan apple to apple lah. Ya ini bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Orang kan kadang-kadang gampang terbawa emosi aja. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan efisiensi anggaran dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Tim Liputan Kompas TV.